warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu guru semuanya apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Mantap ya. Pada siang hari ini kami dari tim bimbingan konseling ya ingin mengenalkan ya. Jadi dalam rangka layanan bimbingan kepada anak-anak perwalian kita itu ada jurus-jurusnya, ada 7 dan kami ingin mengenalkan 2 diantaranya itu untuk hari ini. Terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan untuk hadir pada sesi ini pada hari ini. Terima kasih semuanya untuk kehadirannya. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa dulu. Pak Hasan, boleh tolong dipimpin doa? Ya, berdiri Pak Hasan. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buka apa bu? Jurus 1. Kenali potensi. Jadi kita buka doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وتقضي لنا بها الحاجة وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إلى الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات في جنة غير الخير وبلغ أبدنا توحيد قدير. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما مسيحا الحمد فضلا خالد بالقوة وترضى بالحوائج وبنا بالرغائب وحسن الخواتم والستر بوجهه الكريم وعلى صحبه والتقاسيم والرب. اللهم اختم لنا بالايمان واعطنا بالغنم. اللهم نسال الخاتمه ونعوذ بك من شر العبس والخاتمه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. دعواهم فيها سبحانك اللهم تحيتهم فيها سلام واخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Pak Hasan. Semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini berkelancaran semuanya ya Bapak Ibu. Ya, oke, amin. Ya, sebelum akhirnya kita masuk kepada jurus 1 kenali potensi, ada yang mau saya perkenalkan bahwa ketika kita melakukan pendampingan dengan anak-anak, umpama mau melakukannya secara berkelompok atau klasikal itu silakan monggo. Itu urutannya pertama ada aktivitas, ya. Kemudian ada refleksi. Kemudian ada konsep, terus kemudian ada aplikasi. Aplikasi itu penerapan ya, penerapan dari apa yang dibahas kepada diberikan kepada anak-anak. Oke, kita sebelum itu, nah jadi kemarin selama di kelas itu dibuat seolah-olah kita tuh lagi mengilmu katanya Mama. Menjadi apa namanya supaya bisa menjadi pendekar. Nah, sekarang kalian tiba di Padepokan Telaga Air. Di sini kalian akan lebih mengenal diri untuk mengoptimalkan cara berpikir, merasakan potensi diri yang mengalir, mengoptimalkan energi baik semakin hadir. Selamat melanjutkan perjalanan pertama, hati-hati tergelincir. Seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Sebelum ke sini, saya mau bonusin ice breaking dulu. Fokus dengan pernyataan saya. Fokus ya. Ini 1, yang ini 2, kalau ini 3, kalau ini 3. Betul. Berarti udah paham ya. Ada belum paham? Paham. Yang ini 2. Jadi pernyataan saya pertama ini 1, yang ini 2. Kalau ini 3, diingat. Kalau ini 3. Guru mati, pinter. Ya. Oke, sekarang saya minta Bapak Ibu membuka HP-nya. Silakan kita melakukan asesmen, yaitu yang aku pintar. Ya, dibuka silakan. Aku pintar ini adalah asesmen untuk mengukur multiple intelligence. Ya, multiple intelligence. Bukannya aku pintar. Jadi mohon di tes yang pertama dulu ya Bapak Ibu ya. Tes kemampuan. Tes kemampuan. Ya, yang tes kemampuan.
Aku pintar. Ada Di Google. Bukan Google-nya, aku pintar. Aku pintar di Google-nya, ntar baru ngeprintnya itu. Ya. Aku pintar. Terus ini kemampuannya itu nih. Aku pintar. Ya, jatahnya belum aktif. Nah, ya. Langsung dijawab ya, pakai dulu ya. Ikutin aja. Ya. Nanti yang ada. Sekarang ini mulai semangat. Mulai. Ya. Mulai itu tadi. Sisi. Betul, balik. Kemampuan. Bukan kemampuan, bukan kemampuan. Teknik ini. Ya sekarang nih. Mulai sekarang, mulai sekarang. Nanti kalau ada yang aku kemampuan udah selesai kita ke arah tes gaya belajar. Dari isi sedikit mengapa jawab Pintar ada yang udah selesai. Selanjutnya. Nah, tulisan dia udah selesai. Ada lagi yang udah selesai. Kalau udah selesai, lanjut ke tes gaya belajar. Ya. selanjutnya baru Ya. Semangat Bu. Disesuaikan saja. berapa tadi? Dikit. Bu Nadia kenapa ketawa sendiri? Ada suara. Apa namanya? Kalau yang tes kemampuan udah selesai, kita gaya belajar, nggak apa-apa. Ya. Yang jawabannya ada pink nggak apa-apa. Hah? Nggak apa-apa. Pink nggak apa-apa. Nggak itu semua maksudnya. Saya suka sama ada yang pink, ada yang pink, yang merah. Ini nggak ada masalah kan ya Bu ya? Ya, kalau di dalam layanan bimbingan itu kita harus usahakan ngomong sama anak-anak tidak ada pernyataan yang salah. Semua pernyataan dia adalah benar. Jadi nanti kita bilang aja kalau memang dirasa dia pendapat dia itu kayaknya kurang tepat menurut kita alihkan dengan kurang tepat atau kita berikan saran lain. Bagus, tapi alangkah baiknya seperti itu, bahasanya seperti itu. Yang ini boleh lebih dari miring pencitraan. Ada yang bisa, ada yang enggak. Kalau dia mau bisa ya, tinggal ngapain. Itu udah ke jadi kemampuan. Dia nilainya cuma 2 bolehnya. Pilih. Boleh lebih dari 1. Oh, penyedaran. Pilih 2, hanya 2 yang bakal tepat. Bukan suka ya, yang mendekati bahwa itu adalah bahasa. Ini hasilnya begini. Iya, apa jaringannya? Paling gede. Intrapersonal. 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 Apa? Ya, nanti dijelasin. Oh, maaf ya. Saya udah pengen tahu nih. Benar dia tadi naturality. Iya. Spasial. Hah? Spasial. Itu yang gambar. Dulu ya. Intrapersonal. Intrapersonal itu rata-rata kalau yang intrapersonal rata-rata dia guru, dia dosen, konselor, Cocok. terus punya kemampuan bernegosiasi atau mengajak orang, itu intrapersonal. Ini benar hasilnya, Bu? Nggak ada yang salah. Kok nggak ada salah ini? Insya Allah. Oh, sekarang yang kerja belajar belum.
yang terakhir enggak nah kurang yang terakhir kurang itu Visual, spasial, kinestetik banyak banget. Gaya belajarnya. ngeheng Huruf kan makanya. Berikan 3 nih. Ini lagi. Yes. Katanya. Gaya belajar ini gaya belajar. Kemampuan. Oh kemampuan. Oh iya, spasial. sinyalnya Di sini ada 2 ya. yang terakhir enggak Itu sinyalnya ya. Nih. Paling tinggi, 2. Kinestetik, intrapersonal. kurang 1 doang susah tadi lu nyari sendiri Enggak. Enggak, apa hasilnya? intrapersonal Itu dari juga. Yang mendekati ya, yang 100% dia. 100% intrapersonal Gaya belajarnya apa guna dia? Audio visual. Audio visual. oh di situ kayak belajar ya Iya, gaya belajar visual. Ayo, biar tahu gaya belajar kita apa. Iya. Audio visual. Auditorinya 43%, visualnya 33%. Oh, ini udah selesai. Apa dapatnya Bapak? Linguistik. Ya udah, Bapak kan guru bahasa. Linguistik itu berarti kecerdasan yang paling tinggi. Oh, linguistik karena intrapersonal. Ya, itu Pak Ustadz memang begitu. Iya, Pak Ustadz memang begitu intrapersonal. Kemampuan memahami diri, mengenali emosi diri sendiri, gitu kan. Itu intrapersonal, gitu. Ya rata-rata sih lebih ke guru, lawyer, konselor, gitu kan ya. Kemudian dosen, Kalau linguistik linguistik bahasa. udah selesai nih. Kalau nanti, Udah selesai. itu apa sih? kayak belajar Kalau guna dia masih itu boleh karir inklusi. Di sini juga. Ya. Jadi nanti di sini akan terketahui karir kita kecenderungannya ada di mana. Walaupun kita sebenarnya kalau punya karir gitu kan. Ini cuma latihan supaya nanti anak-anak bisa ya kita kasih ini gitu. Bisa kita kasih set ini pasang gitu. Kalau ini kita cukup juga. Dicari yang tes gaya belajar. Nih. Kepribadian juga gini. Oh, no. Kalau tes gaya belajar udah belum? Tes gaya belajar. Sekarang kalau lagi bisa sambil yang lain boleh karena inklusi. Nih, Iya. karena inklusi sama di aku pintar. ini paling 2 terus habis itu akhirnya ketahuan Selesai karir inklusi. Tapi kalau yang lain yang gaya belajar udah semua berarti karir inklusi nanti aja kita lanjut. di atasnya Ya belum ketemu. ilmu kayak pasar juga Ya aku pintar kayak Yang ini masih jawab pintar belum kemana-mana. Yang ini bukan apalagi yang terakhir. Ini penulisan. Belajar, kemampuan, terus penjurusan gunung. Itu tes itu kalau nanti anak-anak mau konsultasi nanti mau apalagi masuk kuliah kelas 11 kemudian yang kelas 12 mau kemana gitu kan boleh bapak ibu sebelum anak itu mengambil keputusan kita kasih tes ini nggak apa-apa ya nggak apa-apa kita kasih tes ini oke. Tadi yang tes kemampuan udah semua ya ada yang linguistik bahasa selain bahasa ada oke sama yang bisa dia bahasa semua ini mah kecuali Werner guru matematika linguistik logika kinestetik berapa tahun pernah bahwa kinestetik wow iya terus lanjut Estetik berarti linguistik sendiri.
Fasya mana? Fasya nih, Mas Bil sendiri. Fasya, kemudian matematik. Logik matematik. Iya. Oh, Misrija. Penuh perhitungan. Kemudian naturalistik, gunanya ada naturalistik. Selain oke, ada Mbak Mabu Nadia. Yang intrapersonal berapa orang? Intrapersonal. Kata-kata dulu pasti intrapersonal atau interpersonal ya. Ya, ada intra, ada inter ya. Ya. Bedanya intra itu ya, bukan malah 100% itu intrapersonal. Kecerdasan dalam diri ya. Ya, kalau inter itu kemampuan empati dan lain-lainnya seperti itu. Oke, saya tadi udah, logik matematik udah, inter udah, musikal ada. Bu kan apa hasilnya Bu Kinestetik kayaknya. Oh, kinestetik ya tadi. Hasil tes kemampuannya. Iya. Tadi juga ada apa? Hasilnya apa? Ya, oke. Gaya belajar yang auditori ada. Auditori. Jadi auditori itu ya memang mengandalkan kemampuan pendengarannya ketika belajar. Kemudian yang visual ada mengandalkan kemampuan mata yang melihatnya. Biasanya karena visual itu hobi banget ngegaris-garis itu diwarna-warnai segala macam gitu. Yang gaya belajar kinestetik. Gaya belajar kinestetik ya bahwa kinestetik. Ya, anak kinestetik biasanya yang di kelas yang Bapak Ibu lihat anak-anak kinestetik itu yang kalau kita lagi ngajarin ya ngeberiem ada aja gitu. Kalau orang dewasa ini lebih cenderungnya kalau ada yang di depan ngajarin kayak gini biasanya dia duduk gitu pulpen dimain-mainin. Kalau orang dewasa ya ada pengennya ngomong permen gitu tuh. Itu memang kalau untuk orang dewasa, tapi untuk anak-anak lebih masih mengandalkan fisiknya. Jadi nanti kita redamnya sih dengan cara duduk kasih mainan di mejanya biar dia nggak jarang ngejailin temennya gitu. Jadi kayak untuk mainan. Aku minta 2 orang bicara tentang kegiatan yang kita lakukan tentang tes kemampuan dan tes gaya belajar. Kita 2 orang perwakilan. Anis. Gimana? Ya. Apa nih namanya? Yuk diskusi dan juga di mana potensi apa saja yang Anda kenali dari hasil assessment yang menggunakan pedoman observasi. Ya, di sini. Siapa mau bicara? Ada? Oh itu. Dari kegiatan kita dari awal tadi sampai akhirnya melakukan assessment gitu kan. Ada yang mau bicara pengalamannya? Ukur dulu yang senior. Bisa dikatakan yang asal. Maksudnya kegiatan ini kan, alhamdulillah dengan adanya kegiatan ini nambah pemahaman. Meskipun saya sudah senior ya, tapi berguna gitu. Oh ternyata gaya belajar saya ini. Terus kayak yang interpersonal itu gimana? Oh bisa jadi ya gitu, baru tahu gitu, baru paham. Buku tadi hasilnya apa? Interpersonal. Coba Buku ceritakan tentang diri Buku itu sebagai orang interpersonal itu seperti apa? Gak ngerti. Intelijen. Maksudnya apa? Gak ngerti apa? Ya, Belum ngerti. Gini aja Buku, tolong jawab pertanyaan nomor 2. Bagaimana selanjutnya membantu Anda dalam menjalani karir atau pekerjaan? Kan itu interpersonal. Kaitannya dengan pekerjaan itu gimana gitu? Kalau aku sih kayak ada mengenal misalkan nih, contohnya saya jadi guru ya, kan karena saya di IKIP itu sebenarnya bukan tujuan saya pertama kuliah di IKIP ya, tapi karena saya udah jadi guru ya saya usahakan gitu. Maksudnya saya berusaha semampu mungkin melaksanakan tugas saya sebagai guru, padahal pada dasarnya pertamanya nggak ada di benak saya pengen jadi guru. Cita-cita saya dulu insinyur pertanian. Insinyur. Tapi ternyata kemampuan saya internasional ya.
Oke, terima kasih Bu. Mohon untuk jawab untuk nomor 3 Bu Awal. Ya. Apa tuh? Menurut Bu Awal dari proses asesmen tadi, kalau kita lakukan pada murid, bagaimana Anda akan memanfaatkan hasil asesmen tersebut? Ya, kalau misalnya tadi kan kita sudah mengikuti asesmen ya. Ketika misalnya asesmen ini dimanfaatkan hasilnya kepada peserta didik, tentunya kita bisa mengetahui bagaimana daya belajar peserta didik, kemampuan-kemampuan mereka, sehingga dalam penanganan atau pemberian pembelajaran ya, tentunya bisa sesuai dengan gaya belajar mereka, sehingga apa yang kita sampaikan bisa tepat sasaran sesuai dengan pribadi masing-masing peserta didik. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih Bu Awal. Oke, kita lanjut ke tadi seperti Bu Awal katakan bahwa asesmen itu penggunaannya seperti ini yang dipaparkan di sini ya. Ada urgensinya buat apa? Seperti ini, mendeteksi ya, kemudian analisis semuanya, sensoran reaksi. Ya, ini istilah di dalam layanan bimbingan konseling ya. Konseling itu tadi yang Bapak Ibu tesnya dijalankan, itu ada 8 kecerdasan, kemudian gaya belajar. Ya. Nah, kita perlu sudah masuk di sini yaitu, nah apa itu inteligensi atau kecerdasan? Kecerdasan itu disebut kecerdasan jika perilakunya berulang, terus ada kreativitas, ada pemecahan masalah. Ini yang tadi saya bilang, ini tuh apa sih gitu. Saya selalu katakan kepada orang tua murid dan siapapun bahwa murid kita itu berbeda, tidak sama satu sama lain, ya, individual different. Saya katakan monyet janganlah disuruh berenang, ya nggak punya kemampuan itu. Gajah pun jangan disuruh manjat pohon, gitu kan? Dia nggak punya kemampuan untuk itu, termasuk ikan. Jangan disuruh berlari, gitu kan? Karena dia pasti akan kalah sama anjing. Ini ada penguin. Ini ilustrasinya seperti itu. Jadi ketika menangani anak itu satu sama lain tidak ada yang sama, individual difference. Ya, ini contoh orang-orang yang memiliki beberapa kecerdasan. Oke. Kalau B.J. Habibie kecerdasannya apa? Bapak Ibu? Lebih ke logis, matematis. Iwan Fals? Musikal. Ini Bu Yanka. Bu Yanka lebih ke interpersonal. Ini intrapersonal nih, atau nih moral eksistensial. Ya. Kemudian yang ini deh, kinestetik. Ini siapa? Iya. Ada yang agak kurang dikenal. Oh ini kenal ini. Pelukis Avandi. Ya, ini ada para tokoh dengan beberapa kecerdasannya. Inilah yang dikatakan bahwa setiap anak berbeda-beda kecerdasannya. Ya, waktunya mau banyak-banyak 3 menit aja. Silakan membentuk kelompok. Ya, biar gampang. Ini berarti Bu Eli. Pak Hana nama Yakut di sini. Ya, Bu Eli ikut sama Bu Erna. Ya, udah kan? Ya. Dan tentukan siapa murid, siapa guru, dan siapa objek penelitian. Bapak Ibu, skenario-nya adalah murid datang kepada gurunya curhat pengen mau melanjutkan ke perguruan tinggi, bingung jurusannya apa gitu. Observer mengamati, kemudian dilihat bimbingannya seperti apa. Nanti yang observer yang presentasi di sini ya. Waktunya Bapak Ibu 3 menit aja dari sekarang, 3 menit ya. Oke, silakan. Kemarin
lebih besar itu gimana Jakarta dua, kelompok tiga, kelompok empat, kelompok lima, kalau cater tiap-tiap ya, dia kesatukan kita. Kalau tadi harusnya jadi kalau ini kan apa info ya, kita ke prodi perguruan tinggi. Hasilnya apa? Hasil cater cerita hasil bimbingan mereka itu hasilnya dapat nggak? Apa rekomendasi jurusan buat dia apa? Terus kira-kira dari rekomendasi jurusan itu dia pekerjaannya apa? Oke, kelompok satu belum. Oke, kelompok dua oke, sama Pak Berarti. Oke. Saya kemampuan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah ya, dari Kelompok dua. apa yang sudah diberitakan oleh pelatih kali ya, pembimbing. Kami itu yang jadi muridnya laporan kali ya. Yang dari muridnya Ibu Erna, yang jadi gurunya Ibu Kus. Terus dan tadi juga antara guru sama muridnya sudah menyampaikan keluh kesahnya ya. Ini sepertinya yang sudah saya dengar tadi itu memang banyak sih kita lihat dari murid-murid kita mengalami seperti itu, termasuk juga kepada kita sendiri. Tadi Ibu Irma memberikan keluh kesahnya ke gurunya. Sepengetahuan saya ya, selama yang saya ngerti itu mengenai pemilihan jurusan. Ibu Erna ingin ke Setan, terus sama ibunya, ya sama persis dengan keadaan anak-anak kita sekarang. Kata ibunya jangan ke situ, ibunya keberatan, maunya orang tua Bu Erna. Jadi katanya kalau kita perempuan itu sebaiknya kamu ke guru aja katanya. Ya itu kan memang udah keseharian kita yang umum ya, dan kita sendiri juga mengalami. Jadi karena alasan orang tua sebagai kita yang perempuan mungkin lebih ideal ke guru. Pertama alasannya banyak waktu libur, itu mah dulu libur. Sekarang kerja dulu setengah hari, saya dari dulu kerja dan satu kita berpulang. Atensi anak-anak dulu ya Bapak Ibu ya. Oke. Jadi nanti kalau ada guru BP nge-share kayak belajar anak-anak, tolong dipelajarin, perhatiin ya. Iya seperti itu. Oke. Terima kasih untuk hari ini semuanya. Saya ucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.